Itu yang dibutuhkan kali ya sekarang Langsung ya. ya. Harus terjun langsung, bantu apa yang bisa dibantu, memang karena mereka memang sangat perlu bantuan, Jason. Ya, sektor kesehatan ini menjadi penting karena kalau kita melihat di situasi pasca banjir seperti ini, ada banyak orang-orang yang butuh, misalnya orang dengan diabetes itu kan obatnya rutin, Ya. obat dengan darah tinggi, atau mungkin dengan orang dengan HIV itu kan juga butuh obat yang terus-terusan. Rutin, ya. Jadi ketika terputus seperti ini, takutnya dikhawatirkan justru bisa beresiko terhadap kesehatan mereka juga. Dan pada saat mau mengirimkan bantuan, apakah perlu izin? Nah, itu dia juga kemudian harus jadi perhatian ya, karena ini kondisinya kan mendesak, urgent. Ya. Oke, jadi pemirsa ngomong soal izin, jadi Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana atau donasi untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya, pemirsa, hal itu diucapkan Gus Ipul menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga influencer yang membuka donasi hingga mencapai miliaran rupiah untuk disalurkan ke 3 provinsi tersebut. Maraknya aksi penggalangan dana atau open donasi untuk para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh berbagai pihak termasuk artis dan influencer mendapat tanggapan serius dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi tersebut. Menurutnya perlu izin sebelum membuka donasi, di mana izin tersebut dapat diperoleh dari berbagai tingkatan, sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidaklah rumit. Jika di tingkat nasional, tentunya harus meminta izin dari Kementerian Sosial, dan untuk tingkat kota kabupaten bisa melalui dinas sosial setempat. Untuk penggalangan dana skala besar, juga harus ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan rincian penggunaan uang donasi. Semisal, dana di atas 500 juta harus menggunakan auditor. Melalui izin tersebut, maka mekanisme pemanfaatan dana sumbangan bisa terpantau dengan jelas sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan. Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Mensos mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mematuhi aturan izin penggalangan dana agar kegiatan sosial demi membantu sesama bisa berjalan tertib dan terarah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.